Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi buat sobatku, sobat Restu Jamur, dimanapun sobatku berada. Saya ucapkan selamat berlibur di hari Minggu ini. Saya ucapkan juga selamat bekerja buat yang masih harus bekerja karena memang tanggung pekerjaan dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba uh, sharing uh, tentang bagaimana sih kontrol pekerjaan kita 1 minggu kemarin, apa yang harus dilakukan, mana yang harus masuk grade A, grade B, grade C, mana yang harus direproduksi kembali seperti media jagung. Ketika kita membuat F1, ketika 2-3 hari 4 hari itu sudah terkontrol dan itu ada indikasi terkontaminasi, kita masih bisa reproduksi kembali untuk kita jadikan F2, media F2, setidaknya untuk kita pakai sendiri. Jadi langkah meminimalisir kerugian, seperti itu kira-kira. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai dari expand yang kita pakai, bagaimana menangani bekas PDA yang kita pakai untuk expand subkultur maupun sisanya yang kita pakai untuk expand F1. Nah, biasanya saya ketika habis selesai pekerjaan itu untuk menangani PDA ini kita akan dikasih wrapping lagi agar dia tidak terkontaminasi, kita taruh di tempat yang steril juga. Ini fungsinya ketika di kondisi yang kita terpaksa harus pakai, kita bisa pakai. Beda ceritanya ketika memang bekas ini kita tidak wrapping lagi, dia akan masuk udara sehingga mudah terkontaminasi dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi di kondisi kepepet, misalkan kita nggak punya stok PDA di minggu ini, kehabisan dan sebagainya, ini masih bisa pakai. Tapi kalau misalkan ada yang lain, ya kita bisa buang. Tapi setidaknya ini langkah untuk aseptis atau langkah biar bersih sehingga masih bisa kita pakai. Selanjutnya kita akan kontrol F1, kita inok 2 hari 36 jam yang lalu. 36 jam yang lalu, baru 1,5 hari karena memang nanti ini kita kemarin inoknya sore nanti baru 2 hari. Kalau kita lihat perkembangan miseliumnya ini cukup baik, di 36 jam dia sudah penetrasi ke media jagungnya. Ini juga sama, ini juga sudah mulai penetrasi, ini juga sudah mulai penetrasi, artinya sejauh ini tidak ada kontaminasi dan sejauh ini baik-baik saja untuk pertumbuhannya. Nanti kita akan kontrol lagi di 4 hari ke depan. Nah, di situ sudah ada gejala mana yang akan terkontaminasi dan akan kita afkir untuk kita jadikan medianya untuk kita pakai kembali, kita reproduksi kembali. Nah, masalah teknis reproduksi seperti apa nanti di konten-konten selanjutnya, insya Allah akan kita buat kontennya. Kita akan kontrol subkulturnya. Subkultur ini sejauh ini perkembangannya baik-baik saja. Jadi maaf, kita nggak akan kontrol semua karena memang durasi, takut kelamaan, juga takut teman-teman bosen. Ini sejauh ini baik-baik saja, miselium reaktif di 36 jam. Ini juga baik-baik saja. Ini sama, hanya medianya, hanya cawan baterainya aja yang diameternya lebih kecil. Ini baik-baik saja. Ini juga bagus sekali, baik-baik saja. Ini baik-baik saja juga, cukup bagus. Ini baik-baik saja. Ini masih kategori baik-baik saja walaupun tidak semulus itu. Nanti kita akan lihat perkembangannya 3 atau 4 hari yang akan datang seperti apa. Semuanya miselium reaktif ya, reaktif cukup bagus. Itu karena memang ini koloni yang kita pakai koloni pilihan, artinya koloni yang menurut pengamatan mata telanjang itu koloni yang memang bagus. Ini agak sedikit kurang bagus. Ini ada masalah di masalah basah, takut ketetesan embun yang dari cawan petri. Ini kalau kita lihat ini ada kilauan-kilauan air itu ya.
Ketetesan embun itu inokulanya, jadi bukan kontaminasi, hanya sedikit menghambat pertumbuhan awal saja. Nanti kita akan lihat 3 atau 4 hari ke depan pertumbuhannya akan seperti apa. Tapi biasanya kalau subkultur, kalau kondisi media dengan inokulanya pas itu di hari ke-7, hari ke-6, 7, paling telat hari ke-8 itu sudah penuh medianya. Kita beralih ke counter untuk F1. Nah, ini untuk F1 yang kita inok 4 hari yang lalu. Nah, kondisinya masih seperti ini. Tapi kalau lihat dari pertumbuhan miseliumnya baik-baik saja. Kita akan cabut yang mana? Acak aja. Kondisinya sejauh ini baik-baik saja karena memang kemarin sudah kita kontrol ada yang terkontaminasi. Oh, ini bukan, ini nggak ada yang terkontaminasi. Ini kondisinya masih baik-baik saja miseliumnya, jadi sejauh ini belum kita masukkan grade, juga nggak ada yang kita bisa akhir. Cuma ini mohon maaf saya nggak kasih tanggal karena memang ini yang inokulasi my wife, istri. Jadi nanti akan saya kasih tanggal setelah video ini. Terus untuk yang ini yang sempat kemarin saya bahas bahwa saya minggu depan akan penuh, tapi kita nggak tahu ya bukan minggu depan, artinya di hari ke-14 akan penuh. Kalau sobat perhatiin saya sempat bahas ini di beberapa hari yang lalu bahwa 7 hari ke depan akan penuh. Ini di hari ke-9, kemarin itu masih sekitar segini ya, masih sekitar segini, ini 2 hari sudah jalan 2 cm lebih. Ini kita harapkan di hari ke-14, 15 itu penuh. Nah, ini ketika memang penuh di hari itu dan pertumbuhan miseliumnya masih seperti ini akan masuk menjadi calon bibit yang unggul menurut saya. Nah, kalau kita perhatikan temennya yang kita afkir, ini teman satu angkatannya yang kita afkir. Ternyata memang kalau kita lihat di awal kemarin sempat kita afkir, nah pertumbuhannya jauh berbeda ya sobatku ya, jauh berbeda. Kalau yang ini baik-baik saja, yang ini jauh berbeda, makanya kita nggak akan jadikan unggulan walaupun miselium berjalan dengan normal, tapi tidak memuaskan. Itu akan kita jadikan F2, langsung masuk ke log, nggak akan pernah kita jual, kita pakai sendiri untuk jadikan F2. Terus ini kita lihat subkultur yang kita inok 2,5 hari yang lalu, kita lihat reaksi miseliumnya. Kalau dari pengamatan ini sejauh ini belum ada yang terlihat terkontaminasi, cuma kita nggak tahu. Biasanya kalau F1 itu kita baru bisa lihat itu 4, 5 atau 6 hari ke depan mana yang terkontaminasi, mana yang tidak. Tapi kita kali ini hanya mengamati pertumbuhan miseliumnya saja, reaksi antara PDA atau F0-nya ke media jagungnya. Sejauh ini baik-baik saja. Ini untuk subkulturnya ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya subkultur itu agak lebih tipis karena dia koloni ya, koloni miselium, bukan, jadi sumber miseliumnya itu bukan dari eksplan dari jamur, daging jamur di koloni. Jadi agak sedikit lebih tipis, dia perlu waktu untuk penetrasi ke media, adaptasi dulu, setelah itu baru di sekitar 20% media itu terpenuhi, dia baru menebal dan lebih cepat dari kultur murninya sendiri nanti. Jadi sejauh ini untuk subkultur baik-baik saja. Nah, sobatku juga bisa lihat di video ini belum ada yang bermasalah. Ini dari 100 yang kita inok. Nah, pertumbuhannya kalau dari dekat seperti ini. Terus kita beralih ke F1 murninya. F1 murni ya, sejauh ini pertumbuhannya juga normal-normal saja, fine-fine saja. Yang membedakan hanya misalkan kita meletakkannya miring terus nggak penuh ke media, dia akan terlihat lebih tebal. Kayak ini contohnya, dia ada rongga dengan media keganjal sama jagung sehingga miseliumnya kelihatan lebih panjang. Terus ketika yang rapat dia nggak terlalu kelihatan seperti ini.
karena dia langsung ke jagung. Ini ada yang terlihat pertumbuhannya luar biasa. Nanti biasanya itu calon grade 1. Jadi kenapa kita sejak dini harus kontrol ini pentingnya? Pertama lihat reaksinya. Ketika memang ada miselium yang kurang reaktif atau inokulan yang kurang reaktif, cepat-cepat kita tangani, kita afkir untuk kita jadikan F2 nanti. Atau ketika memang terkontaminasi, kita akan reproduksi ulang semenjak dini sehingga media tetap bisa kita pakai gitu. Tapi sejauh ini sementara ini kita baik-baik saja, khususnya untuk yang subkultur. Kalau subkultur itu kan sebenarnya sudah koloni pilihan ya. Jadi terlihatnya semuanya berjalan beriringan bersama-sama, terus kok lebih kompak karena memang koloni. Jadi kalau produknya itu sudah sortiran, bukan curah lagi. Kalau menurut saya ya ini ya, kalau kayak kultur murni kan masih curah, artinya apapun isinya di situ sudah belum ada sortiran untuk miseliumnya, untuk koloni miseliumnya. Nah nanti membahas masalah koloni miselium, ini versi pengetahuan saya, insya Allah akan saya buat di konten-konten selanjutnya agar sobatku paham bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Nah ini kenapa para pendahulu kita itu ada ketemu masalah istilah kultur murni atau biakan murni atau subbiakan dan sebagainya. Itu tujuannya banyak dan salah satunya kalau versi saya ini ya, jangan dibantah, versi saya itu pemilihan koloni, artinya ada satu kepala koloni hifa atau miselium yang memang kita bisa explore. Itu lebih lanjut lah nanti, kayaknya terlalu jauh juga. Terus saya juga harus belajar lagi untuk memahami itu agar saya bisa berbagi konten memang yang tidak menyesatkan. Baik, kira-kira seperti itu sobatku. Apalagi yang harus saya bahas untuk kali ini. Sebenarnya saya durasinya tuh sekali bikin konten 15 menit pengennya. Ini ada sedikit, benar-benar masih keburu. Nah ini grade B yang belum kita pakai, ada masih grade A. Rencana hari ini akan kita pakai. Ini setelah full miselium. Ini teman-teman angkatannya sudah kita inok 2 hari yang lalu. Ini masih bisa. Jadi nanti ada masa kadaluarsanya. Kadaluarsanya PDA itu artinya gini, dia akan lebih rentan terkontaminasi ketika udah tua. Makanya kalau saya di sini biasanya ketika kebutuhan F1 kita cukup, PDA itu akan cepat kita buat lagi, kita akan subkultur lagi. Ini kita masih akan buat karena memang umurnya masih muda banget, masih produktif banget. Terus kita juga sudah punya subkulturnya. Nah rencananya kita beberapa hari yang akan datang kita akan buat kultur murninya lagi, terus seperti itu. Apa yang harus kita lakukan dengan grade C? Karena stoknya melimpah, grade C akan kita buang. Kalau secara visual, wah ini juga bagus, sama secara visual. Nah itu fungsinya kontrol. Ketika kita kontrolnya nggak tepat, artinya di usia 7-8 hari baru kita kontrol, ya kan seperti ini. Kita nggak akan bisa membedakan mana miselium yang reaksinya bagus, mana yang nggak bagus gitu. Ini buktinya. Di grade C pun ketika di hari ke 9, di hari ke berapa ini sekarang? Tanggal 25. Ya di hari ke 10 di grade B pun ya terlihat baik-baik saja gitu. Grade C bahkan terlihat baik-baik saja. Padahal di awal dia pertumbuhannya nggak baik gitu. Seperti ini contohnya. Grade C-nya juga terlihat baik-baik saja. Apalagi grade B-nya mungkin tuh sudah penuh sampai ke atas. Padahal di awal pertumbuhannya dia masuk grade B. Ini sisa yang kita inokulasi. Dia baik-baik saja. Makanya itulah sobatku, jadi pentingnya kita kontrol dari awal itu, kita tidak kehilangan jejaknya. Artinya kita bisa menentukan bakat itu dari semenjak dini.
Baik, kira-kira itu sobatku, ini durasinya sudah 15 menit. Nah, apabila sobatku suka dengan video ini silahkan di like, di subscribe, di komen ketika emang ada sedikit masalah yang mengganggu dari narasi saya. Terus tunggu konten-konten selanjutnya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Kita bisa membangun dunia perjamuran bersama-sama. Demikian, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.